Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya kembali hari ini ya kita mengikuti acara daripada program All by Grace yang ke-119 ini. Dan sebelumnya mari kita masuk dalam doa terlebih dahulu. Ya Bapa Sorgawi dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih anugerah kembali Kau nyatakan kepada kami sehingga kami sampai hari ini masih di dalam kasih karunia daripada Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dan saat kami sudah siap untuk menerima daripada firman-Mu dan juga renungan firman-Mu sehingga kami siap menjadi yang terbaik dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, sehingga semuanya kami diberkati dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, ucap syukur. Haleluya, amin. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ya saudaraku yang kasih, setiap diri kita yang sudah dalam Tuhan haruslah menjadi yang terbaik. Dalam arti kata menjadi yang terbaik, di mana kita ditempatkan, di mana kita dibutuhkan, di situ kita harus tampil menjadi yang terbaik dan juga menjadi berkat dengan baik. Umur dan talenta dan juga kesempatan dan juga karunia lainnya yang Tuhan berikan seharusnya bisa dipergunakan untuk menghasilkan yang terbaik sehingga bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Tidak ada orang yang hidup hanya untuk dirinya sendiri saja. Karena manusia adalah makhluk sosial yang telah dirancang oleh Tuhan untuk hidup dalam kebersamaan, untuk saling membangun, mendukung, dan juga saling melengkapi. Dan juga segala keberhasilan yang dicapai adalah untuk dinikmati bersama. Sejak awal keberadaan manusia
Tuhan telah memberkati manusia untuk menjadi yang terbaik dalam menjalani kehidupannya. Sebagaimana yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 28, di situ dikatakan Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Nah saudara, dari ayat ini sudah Tuhan dari awal sudah merancang manusia menjadi yang terbaik, ya, untuk menguasai atau memiliki segala yang ada di dunia ini. Nah saudara kasih, maka dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyak, ya, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Nah saudara kasih, nah di sini Tuhan memberikan perintah bahwa kita ini sebagai seorang manusia ya harus tampil ya sebagai seorang manusia yang bisa menjadi yang terbaik. Nah saudara kasih, ya mari pada acara program All By Grace yang ke-119 ini kita belajar dan merenungkan satu tema, yaitu bagaimana menjadi yang terbaik. Prinsip yang pertama atau langkah yang pertama saudara, ya, menjadi yang terbaik dengan cara selalu memberi perhatian. Nah, untuk menjadi yang terbaik dalam hal apapun harus dimulai dengan niat atau kerinduan dan keinginan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain dan juga untuk menyenangkan Tuhan. Dengan memberi perhatian kepada apa yang berguna dan bernilai dalam membangun kehidupan ini, maka pada akhirnya hidup kita menjadi berarti dan bernilai bukan hanya untuk diri sendiri saja, tetapi juga bagi orang lain dan juga bagi kemuliaan Tuhan. Ya, beberapa hal yang harus kita beri perhatian dengan sungguh adalah sebagai berikut, ya. Yaitu salah satu bagian itu adalah memberi perhatian kepada sesama kita. Jadi hiduplah menjadi pahlawan untuk keluarga kita, sahabat, juga kerabat dan saudara di sekeliling kita yang Tuhan titipkan kepada kita. Berikanlah yang terbaik kepada mereka, yaitu kasih sayang, perhatian, dukungan, kesempatan, dan juga penghiburan bagi mereka yang membutuhkan. Dengan demikian, maka kita bisa menjadi orang yang terbaik ya di dalam Tuhan, yaitu melakukan misi dan visi yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh itu dalam Galatia pasal 6 ayat 9 sampai 10 di situ dikatakan, ya, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Dari ayat ini saudara ya menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan ya memerintahkan atau Tuhan menyuruh kita ya jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Artinya kita harus selalu tampil untuk berbuat baik ya bagi sesama kita dan juga bagi kemuliaan Tuhan. Ya, saudara kasih ya karena pada waktunya nanti kita akan menuai apa yang kita tabur itu. Ya selama kita tidak menjadi lemah, dalam arti ya bahwa kita ini rajin untuk selalu berbuat baik bagi sesama kita. Nah, saudara kasih ya karena itu selagi masih ada kesempatan seperti dikatakan di ayat 10, marilah kita berbuat baik kepada semua orang ya. Jadi artinya perbuatan baik kita ya tidak pandang bulu saudara. Ya pokoknya intinya siapa yang membutuhkan kita berikan yang terbaik. Yang membutuhkan penghiburan, pertolongan ya kita siap tampil untuk memberikan yang terbaik kepada mereka ya sesuai dengan kemampuan atau talenta yang Tuhan berikan atau karuniakan kepada kita. Ya terutama di dalam kehidupan rohani ya bersama-sama dengan kawan-kawan seiman kita. Ya mari kita dukung ya dan kita berikan yang terbaik sehingga mereka pun bisa menjadi orang yang sukses dan berhasil dan kemudian juga bisa dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi semuanya. Nah saudara sih, nah juga antara lain saudara ya, apa yang harus kita berikan perhatian saudara, selain memberikan perhatian kepada sesama kita, maka selanjutnya adalah memberikan perhatian kepada
pekerjaan atau usaha yang telah Tuhan karuniakan. Artinya apa, saudara? Artinya harus fokus dan serius dalam bekerja maupun dalam berusaha, ya, untuk lebih sukses dan berhasil, ya, sehingga pada akhirnya, ya, bisa tergenapi misi Tuhan dalam hidup ini, yaitu dalam hidup kita, yaitu diberkati dalam usaha dan pekerjaan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, saudara, artinya jadilah bendaharanya Tuhan dalam usaha atau pekerjaan yang Tuhan karuniakan, sehingga kesuksesan dan keberhasilan kita bisa menjadi saluran berkat bagi sesama dan juga untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudara, seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 2, di situ dikatakan, ya, bahwa aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Nah, saudara, ya, di sini ayat ini menyatakan, ya, yaitu Tuhan mau memberkati Abraham yang menjadi bangsa yang besar, kemudian memiliki segala kekayaan dan kesuksesan. Tujuannya apa, saudara? Seorang diberkati, Abraham diberkati, yaitu untuk menjadi berkat. Artinya dipakai Tuhan, ya, untuk menjadi berkat bagi orang lain dan juga bagi sesama kita. Nah, saudara kasih, nah inilah yang indah yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, sehingga akhirnya, ya, kita bisa menjadi saluran berkat, ya, untuk, ya, saudara-saudara kita yang lain. Nah, saudara, ya, kalau kita bisa sukses dalam usaha pekerjaan kita, saya percaya maka apa yang kita miliki, kesuksesan yang kita miliki, saudara, juga bisa dinikmati oleh keluarga, oleh sesama, oleh karyawan kita, ataupun oleh siapapun juga. Ya, saudara, ya, beberapa hal yang harus kita memberikan perhatian, di antara lainnya yaitu memberikan perhatian kepada pelayanan yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Ya, saudara, artinya lakukanlah semua pelayanan yang telah Tuhan percayakan kepada kita untuk kemuliaan Tuhan. Ya, seperti yang dikatakan di 1 Petrus pasal 4 ayat 10 sampai 11, di situ dikatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudara kasih, ya, di sini mengatakan kepada kita, ya, kalau kita melayani Tuhan, itu berarti talenta yang telah Tuhan karuniakan kepada kita, yaitu kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, mari, ya, kita sebagai orang yang mendapatkan talenta apapun juga bentuknya, ataupun, ya, karunia apapun yang Tuhan berikan kepada kita, lebih baik kita pergunakan, ya, dan kita fokus memberikan perhatian yang sungguh kepada pelayanan kita, sehingga setiap pelayanan kita, ya, akan menghasilkan buah yang baik, yaitu jiwa-jiwa untuk diselamatkan, atau jiwa-jiwa bisa menerima Yesus sebagai juru selamat, dan kemudian, ya, Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, saudara. Saya percaya, ya, dengan cara berpikir demikian, maka kita masing-masing akan menunaikan tugas kita, ya, atau tanggung jawab kita yang Tuhan berikan kepada kita. Bila ada orang menyampaikan firman Tuhan, ya, sampaikanlah, ya, firman Tuhan dengan kebenarannya. Jika ada orang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan, ya, dengan segenap hati, yaitu perhatian yang penuh, ya, untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudara kasih, itulah yang indah di mata Tuhan, dan kemudian Tuhan akan berkenan dengan apa yang kita kerjakan. Karena itu, mari kita fokus, kita perhatian bahwa kita ingin tampil yang terbaik, yaitu memberikan atau mempersembahkan yang terbaik, yaitu untuk Tuhan. Bahkan hidup kita, ya, dan semua yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudara, jangan sampai kita lalai menggunakan talenta atau karunia dari Tuhan. Ya, seperti yang tertulis dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 14 sampai 15, di situ dikatakan,
Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Dari sini Tuhan berpesan, melalui firman Tuhan berpesan kepada kita semua. Jangan kita lalai dalam mempergunakan karunia yang ada pada kita. Karunia bisa berbicara tentang talenta, yaitu tugas yang telah Tuhan serahkan kepada kita, baik sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan, sebagai pengerja di dalam gereja, dan apapun statusnya saudara. Saya percaya mari kita memberikan perhatian penuh dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita tidak lalai melaksanakan setiap tugas yang telah menjadi kewajiban kita untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita hidup di dalam pelayanan supaya ada kemajuan yang nyata kepada semua orang, bisa melihatnya bahwa pelayanan kita ini menghasilkan buah, dan pelayanan kita itu baik dan bisa diterima oleh orang lain, yaitu sebagai untuk kemuliaan Tuhan. Saya percaya dengan fokus melayani Tuhan dan kita tampil yang terbaik dan mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan melalui pelayanan kita masing-masing, maka saya percaya Tuhan akan berkenan dengan kehidupan kita dan juga untuk memberikan yang terbaik kepada kita semua. Jadi saudara kasih, itulah poin yang pertama atau langkah pertama, yaitu menjadi yang terbaik dengan cara selalu memberikan perhatian apa yang menjadi bagian kita. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku. Yang kedua saudara, untuk tampil menjadi yang terbaik, yaitu menjadi yang terbaik haruslah rela memberi hati dan pikiran. Untuk menjadi yang terbaik, setiap diri kita harus rela memberi hati dan pikiran untuk melaksanakan setiap prinsip dasar kehidupan yang Tuhan berkenan. Saudara, ada prinsip dasar utama yang harus kita perhatikan, dan prinsip dasar untuk bisa menjadi terbaik itu adalah hidup dengan kasih yang telah Tuhan karuniakan kepada kita atau setiap diri manusia, yaitu untuk hidup mengasihi. Itulah hukum yang terutama atau prinsip yang pertama bagi pengikut Kristus, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama.
Dua hukum utama ini ada tertulis saudara di dalam kitab Markus pasal 12 ayat 29 sampai 31. Mari kita baca saudara. Dalam Markus pasal 12 ayat 29 sampai 31 berkata, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Nah, saudara, artinya berikanlah sepenuhnya hati dan pikiran kita untuk mengasihi dalam membangun kehidupan bersama ya, yang indah di dalam Tuhan. Nah, saudara kasih, saya percaya ya bahwa kita yang melalui kedua hukum ini Tuhan telah memerintahkan kepada kita ya, kita ingin tampil yang terbaik. Mari saudara, ya yang pertama utamakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatan kita. Nah, saudara sih, apapun yang kita miliki ya, kita harus mempersembahkan kepada Tuhan untuk kemuliaannya. Baik hidup kita, baik apa yang kita lakukan, baik apa yang kita miliki, ya kita berikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudara, kalau kita mengasihi seseorang, pasti kita mau berkorban sebesar apapun harga yang kita bayar, pengorbanan yang kita berikan, saudara. Ya kita akan rela dan kemudian kita akan memberikan yang terbaik, saudara. Maka saya percaya dengan demikian kita akan memberikan hati kita yang sepenuhnya dan juga pikiran kita yang sepenuhnya. Pokoknya intinya apa yang kita miliki, mari saudara, ya kita berikan, yaitu melalui kasih, yaitu mengasihi, saudara. Ya, saya percaya apa yang kita miliki bisa menjadi alat bagi kita untuk mengasihi Tuhan dan juga sesama kita. Nah, sekarang kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, bahwa saudara, kedua hukum ini tidak ada hukum yang lebih utama daripada kedua hukum ini, saudara. Jadi artinya apa? Seluruh Alkitab menyatakan kepada kita bahwa hidup berkenan di hadapan Tuhan hanya dua langkah penting ini, saudara, yang harus kita utamakan lebih dahulu sehingga kemudian kita bisa melaksanakan yang lain, yaitu hidup dalam kasih, yaitu mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Ya, saudara, berikanlah sepenuhnya hati dan pikiran kita untuk mengasihi dalam membangun kehidupan bersama yang indah dan juga untuk memuliakan Tuhan. Siapapun diri kita, seharusnya kita bisa menjadi yang terbaik bila kita menerapkan firman Tuhan dalam menjalani hidup ini, saudara. Maka saudara, kan mungkin ada orang bertanya, apa yang saya bisa lakukan ya dengan keberadaan kita masing-masing, saudara. Mari kita belajar di dalam Kolose pasal 3 ya, yang selanjutnya akan kita bahas, saudara. Siapapun bisa menjadi yang terbaik dalam hidupnya. Ya, mari kita lihat Kolose pasal 3 ayat 17 sampai 24, saudara. Ya, di situ dikatakan, saudara, ayat 17 ya, Kolose 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia ya kepada Allah Bapa kita. Nah, saudara, jadi di sini dikatakan kepada kita ya, dalam segala sesuatu yang kita lakukan ya, atau yang kita katakan atau dalam perbuatan kita, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Artinya kita melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan, karena kita ingin ya menjalankan firman Tuhan, dan kemudian kita sambil mengucap syukur ya oleh Dia, yaitu Tuhan Yesus ya, kepada Allah Bapa kita. Artinya, saudara, ya bahwa kita ya harus bersyukur karena kita masih memiliki segala kemampuan yang Tuhan karuniakan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang ya manusia di dalam hidup di dunia ini, sehingga kita menjadi yang terbaik. Nah, saudara, ada beberapa contoh, saudara, ya sebagai seorang manusia kita bisa
tampil sebagai yang terbaik ya untuk dipersembahkan dalam menjalankan hidup ini, yaitu untuk sesama kita saudara dan untuk kemuliaan Tuhan. Di ayat 18 di situ dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu ya, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ya saudara, ya bagi kalian atau engkau atau saudara sebagai seorang istri ya ada kewajiban ya yang harus diterapkan untuk kemuliaan Tuhan, yaitu tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Nah, kalau saudara ingin tahu bagaimana seorang istri harus tunduk kepada suaminya, maka ya seorang wanita atau seorang istri harus belajar dari firman Tuhan. Nah, di situ nanti akan memperoleh ya atau pengetahuan bagaimana menjadi seorang istri yang baik, seorang istri yang sabar, seorang istri yang tabah, dan seorang istri yang mempunyai kekuatan menghadapi segala tantangan dan pergumulan hidupnya di dalam berkeluarga atau berumah tangga saudara. Jadi bukan tidak ada tantangan bagi seorang istri, ya bukan tidak ada pergumulan bagi seorang istri. Banyak tantangan dan pergumulan yang harus dihadapi oleh seorang istri. Tetapi percayalah ya, kalau kita di dalam Tuhan, saudara di dalam Tuhan sebagai seorang istri pasti memiliki kekuatan lebih untuk menghadapi semuanya itu, karena Tuhan sangat sayang kepada istri-istri yang mau taat kepada Tuhan. Nah, saya percaya dengan demikian maka istri bisa memberikan yang terbaik kepada suaminya dan juga berikan yang terbaik buat keluarganya. Dan demikian maka dia menjadi seorang istri, seorang wanita yang terbaik di dalam hidupnya yang Tuhan berkenan saudara. Nah saudara sih, nah demikian juga di ayat 19 dikatakan, di situ dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Nah demikian juga saudara, suami pun dinasihatin oleh firman Tuhan. Ya, kemudian diperintahkan, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Nah saudara, itu adalah menjadi kewajiban kita sebagai seorang suami. Kalau sudah menikah dan kita sudah mengatakan setia, kita sudah menyatakan janji untuk mengasihi saudara, baik dalam keadaan senang atau susah, dalam keadaan sakit ataupun sehat, dalam keadaan kaya atau miskin saudara, itu ada kewajiban sebagai seorang suami untuk mengasihi istrinya. Istri bukanlah tempat untuk melampiaskan amarah seorang suami saudara. Ya sudah, mari saya percaya seorang suami ya, dengan status suami kita bisa memberikan yang terbaik, tampil terbaik untuk mengasihi, yaitu yang telah Tuhan titipkan kepada kita, yaitu seorang istri yang lemah dan lembut saudara. Mari kita perlakukan mereka yaitu dengan benar di hadapan Tuhan. Nah saudara sih, artinya seorang suami pun ya bisa menjadi yang terbaik dalam keluarga, dalam rumah tangga saudara, bisa tampil menjadi seorang lelaki yang sejati saudara. Dan ayat 20 di situ dikatakan juga saudara ya, menyatakan pada kita, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Demikian juga sebagai seorang anak saudara ya, yang sedang bertumbuh atau yang sedang menuju dewasa, nah saya percaya ya bahwa Tuhan juga menasihatin kita melalui firman Tuhan, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan saudara. Ya, dengan cara berpikir seorang anak berpikir, orang tua tidak punya maksud jahat terhadap anak-anaknya. Orang tua pasti tidak punya ya rencana atau rancangan yang buruk atau yang jahat atau yang menghancurkan untuk dijalankan oleh anak-anaknya. Tidak ada orang tua demikian saudara. Semua orang tua pasti ya bekerja keras ya dan juga berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya saudara. Mari ya kita sebagai seorang anak, mari kita taati orang tua kita dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah saudara kasih, nah jadi artinya apa? Ya bagi seorang ya, yang statusnya sebagai seorang anak juga bisa tampil menjadi anak yang terbaik saudara ya untuk kemuliaan Tuhan, yaitu mentaati, mengasihi orang tua kita. Di ayat 21 dikatakan di situ juga selanjutnya, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Nah saudara sih, nah bagi kita yang statusnya sudah memiliki anak atau sebagai seorang orang tua atau sebagai seorang bapak, mari saudara kita berikan yang terbaik untuk membesarkan anak-anak kita, supaya setiap anak yang kita miliki bisa memiliki masa depan yang baik.
Nah saudara, ya mari ya kita sebagai seorang bapak atau seorang ayah bisa tampil yang terbaik sebagai pahlawan bagi anak-anak kita untuk menyongsong masa depannya yang masih jauh saudara. Saya percaya ya dengan demikian maka kita memiliki hati seorang bapak, yaitu berikan yang terbaik ya untuk anak-anak kita. Janganlah sakiti hatinya, artinya janganlah melecehkan mereka, tanda petik saudara ya, meremehkan mereka, ya mengatakan kata-kata yang merendahkan mereka, karena itu akan tersimpan dalam pikirannya saudara. Mari ya kita berikan semangat bahwa anak kita mampu, anak kita luar biasa saudara. Ya tinggal mereka itu menerapkannya, maka saya percaya ya dia akan menjadi orang yang berhasil karena kita adalah bapak-bapak atau seorang ayah yang hebat tampil menjadi yang terbaik saudara. Dan juga selanjutnya dikatakan saudara di ayat 22 di dalam Kolose pasal 3 ini dikatakan apa saudara? Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Nah, saudara sih, maka di sini juga ada bagian kita ya, yang mungkin kita sebagai hamba-hamba atau yang bekerja sebagai karyawan atau mempunyai bos atau atasan kita, mari saudara, Tuhan juga memerintahkan kita taatilah Tuhanmu yang ada di dunia ini dalam segala hal. Yaitu berikan yang terbaik untuk perusahaan di mana kita bekerja. Berikan yang terbaik saudara di mana kita mengabdi dalam suatu perusahaan atau di mana kita bekerja saudara. Berikan yang terbaik. Jangan hanya ya, di hadapan mereka hanya untuk menyenangkan mereka. Bukan, karena itu adalah kewajiban kita. Ya, karena perusahaan sudah membiayai kita. Ya, perusahaan sudah memberikan fasilitas yang mungkin untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita ya dengan apa ya dari hasil kerja kita saudara. Saya percaya ya maka kita juga harus ya memberikan yang terbaik untuk bos kita atau perusahaan di mana kita bekerja dengan hati yang tulus karena kita takut akan Tuhan saudara. Saya percaya maka dengan demikian kita menjadi karyawan yang baik, ya seorang bawaan yang bertanggung jawab yang baik. Nah saudara, di ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, ya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ya sudah, di sini menyatakan kalau kita melakukan kewajiban kita karena kita memandang Tuhan, karena kita hormat akan Tuhan, karena kita takut akan Tuhan, maka setiap apapun, siapapun diri kita dalam menjalankan kewajiban kita, maka saudara, saya percaya Tuhan berkenan. Ya, pengorbanan kita dan harga yang kita bayar seperti yang sudah disampaikan, baik sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, sebagai seorang anak, ya sebagai seorang bapak, ya sebagai seorang hamba, yaitu sebagai seorang karyawan atau bawahan. Kalau kita melaksanakan itu ya dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan maksudnya, saya percaya dari Tuhanlah kita pada saatnya akan menerima bagian upah yang telah ditentukan bagi kita. Saudara, mari kita aminkan ini semuanya sehingga hanya kita diberikan kekuatan untuk menerapkan hidup ini, yaitu memberikan perhatian dan juga ya melalui apa, yaitu memberi hati dan pikiran kita sepenuhnya ya kepada orang-orang sekitar kita dan kita berikan yang terbaik. Dan saya percaya ya, itulah prinsip yang kedua, yaitu langkah kedua, menjadi terbaik harus rela yang memberi hati dan pikiran sepenuhnya kepada apa yang harus kita lakukan. Saya percaya dengan demikian Tuhan akan memberkati kita. Seringkali ku kecewakanmu, bahagia ku cari tak ku dapati. Ku ingat harga yang terbayar untukku, tak percuma semua derita yang kau terima. Gunung dan lembah telah ku jalani, sebab kasih-Mu Bapa, hari ini ku ada. Ku beri yang terbaik
cintaku. Ya saudara, ya tema bagaimana menjadi yang terbaik, ya prinsip yang ketiga atau langkah ketiga adalah menjadi yang terbaik haruslah hidup untuk kemuliaan Tuhan. Menjadi yang terbaik dengan cara melakukannya dengan segenap hati saudara. Ya dengan sikap hati dan berpikir bahwa aku harus menjadi yang terbaik karena Tuhan sudah percayakan atau karuniakan banyak hal kepada kita masing-masing. Dan juga memiliki kerinduan untuk mengerti bagaimana bisa berbagi dengan baik atas apa yang telah atau yang akan Tuhan karuniakan kepada kita. Artinya dalam banyak area kehidupan kita bisa menjadi yang terbaik dengan tujuan akhir adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan adalah kewajiban bahwa setiap diri kita harus hidup untuk kemuliaan Tuhan karena itulah kita diciptakannya atau dipanggil. Seperti ada tertulis dalam Yesaya pasal 43 ayat 6 dan 7. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Nah saudara, dari ayat ini menyatakan kepada kita bahwa Tuhan memanggil kita, ya Tuhan menciptakan kita, ya sebagai seorang manusia, baik laki-laki ataupun perempuan, saudara. Ya semuanya Tuhan ciptakan adalah untuk kemuliaan-Nya. Jadi artinya setiap diri kita mempunyai kewajiban untuk melaksanakan, melakukan atau mengerjakan sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita atau yang Tuhan percayakan kita, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Karena di situ dikatakan anakku laki-laki, anakku perempuan, ya di seluruh ujung-ujung bumi. Artinya semua orang yang disebut dengan namaku, saudara, ya, yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya kepada Bapa yang di sorga, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Artinya Tuhan menciptakan manusia adalah untuk kemuliaannya. Ya saudara kasih, maka kalau kita hidup di dunia ini tidak memuliakan Tuhan, maka Tuhan tidak berkenan saudara. Ya, maka oleh karena itu kalau kita ingin tampil yang terbaik, ya menjadi yang terbaik, ya saudara, kita harus hidup seperti yang sudah disampaikan di atas, yaitu untuk kemuliaan Tuhan saudara. Nah saya percaya karena kita hidup di dunia ini, baik mati atau hidup, ya kita adalah milik Tuhan saudara. Ya seperti Roma pasal 14 ayat 7 ayat 8 di situ dikatakan, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Nah, saudara, ini ayat sangat luar biasa. Artinya ketika kita ada di dunia ini, kita adalah milik Tuhan. Ya, dan ketika kita mati, kita pun akan dikumpulkan bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Artinya, baik kita selama masih hidup di dunia ini, kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Artinya kita harus melakukan kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya, dan ketika kita mati, kita adalah milik kepunyaan Tuhan juga, dan kita akan bertatap muka dengan muka di hadapan Tuhan, dan kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Ya saudara, artinya baik kita ketika hidup atau mati, kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Ini luar biasa saudara kasih, dan saya percaya maka kita jangan mesia-siakan apa yang telah Tuhan karuniakan kepada kita. Mari kita persembahkan seutuhnya kepada Tuhan, yaitu untuk kemuliaan Tuhan, tampil sebagai yang terbaik saudara. Ya, yang terakhir saudara, dalam Yohanes pasal 6 ayat 26-27 di situ katakan menjadi terbaik, yaitu dalam pekerjaan untuk pelayanan rohani saudara. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda,
melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Nah saudara, di ayat 26 di dalam Yohanes pasal 6 ini mengatakan kepada kita, banyak saudara pada saat itu ya, Tuhan Yesus melakukan banyak sekali mujizat ya, dan tanda-tanda yang menyatakan bahwa Dia adalah juru selamat. Tetapi saudara, ya banyak di antara mereka bukan menerima Yesus sebagai juru selamat ataupun ya mengikut Yesus saudara. Tetapi karena apa? Mereka mengikut Yesus bukan karena tanda-tanda atau melihat, wah ini Tuhan yang bisa menyelamatkan aku, Tuhan yang bisa mengampuni dosaku, Tuhan yang bisa memberikan tempat di sorga untuk aku saudara, ya sebagai seorang juru selamat ya, Mesias yang harus aku terima dan aku harus bertobat. Mereka banyak sekali tidak melakukan demikian, melainkan mereka mengikut Yesus karena apa? Karena mereka makan roti dan kenyang, artinya hanya mau berkatnya saja saudara. Ya sama dengan zaman sekarang sudah, bukannya kita menghakimi ya di dalam hidup kita sebagai orang Kristen, juga banyak sudah ya kita melihat tanda-tanda yang Tuhan lakukan yang luar biasa, pertolongan Tuhan kepada kita yang luar biasa. Tetapi saudara, seringkali kita datang hanya minta berkat, itu tidak salah ya, minta disembuhkan itu tidak salah, tetapi ada yang lebih penting daripada itu, bahwa Tuhan Yesus datang untuk mengampuni dosa kita, untuk menebus kita dan menyediakan rumah Bapa yang di sorga untuk kita saudara. Nah saudaraku sekalian, apakah kita menerima Yesus atau datang beribadah hanya sebatas karena kita makan roti atau mendapatkan berkat, kita menjadi kenyang, usaha kita sukses berhasil, kemudian kita menjadi kaya, kemudian kita penuh dengan berkat ya, dan kita berpegang hanya itu saja? Saya percaya kita bukan tipe yang demikian. Ya, tetapi kita adalah orang yang melihat jauh ke depan yang lebih penting, yaitu sorga yang mulia yang Tuhan Yesus ya karuniakan buat kita melalui penebusannya di atas kayu salib yang telah mati untuk menebus kita semua. Maka di ayat 27 di Yohanes pasal 6 ini menyatakan kepada kita, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Maka akhir daripada semuanya ini yang ingin kita pahami, kita ngerti saudara, ya kita tampil yang terbaik ya. Untuk bisa tampil yang terbaik, kita harus ya melakukan semua kehendak Tuhan atau menerapkan hidup kita di dalam firman Tuhan saudara. Maka di sini bekerjalah untuk makanan yang tidak akan binasa saudara. Artinya yang bisa bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Artinya saudara, mari ya kita punya semangat yang luar biasa ya, kemudian kita akan tampil menjadi terbaik. Walaupun banyak tantangan dan pergumulan di dunia ini, kita tidak usah takut karena kekuatan daripada Roh Kudus akan menguatkan kita dan juga memampukan kita, karena kita fokus jauh ke depan saudara, yaitu pada kehidupan yang kekal. Itu yang kita perhatikan dan kita fokus, maka pergumulan apapun juga, tantangan apapun juga saudara ya, tidak akan mematahkan semangat kita untuk menjadi yang terbaik di dalam segala aspek kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita hanya sebentar saja hidup di dunia ini. Pada saatnya harus kembali pada Pencipta. Bila waktu telah lewat, hanya jadi sejarah. Bagaimanakah hasil akhir hidup kita di hadapannya? Sekarang waktunya kita hidup bagi Yesus, mengasihinya melalui
Ya saudara, mari kita masuk dalam doa. Ya Bapa Surgawi, dalam Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah merenungkan firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk menjadi yang terbaik. Tuhan, kami percaya hanya melalui Roh Kuduslah kami dimampukan, kemudian dikuatkan, sehingga kami bisa tampil menjadi yang terbaik. Kami serahkan semua Tuhan, yaitu ke dalam tangan-Mu, yaitu setiap pemirsa daripada program All by Grace ini. Kami percaya Tuhan, Engkau bimbing kami semuanya masing-masing, sehingga kami bisa menjadi tampil yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu dalam menjalani kehidupan ini Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu dan biarlah semuanya menjadi berkat buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya saudara kasih, sebelum kita mengakhiri ya daripada program All by Grace ini yang ke-119 ya, mari ya kita bersama-sama ya satukan hati kita untuk menaikkan doa bersama, yaitu untuk 3 aspek kehidupan kita, yaitu yang pokok doa kita yang penting saudara, ya semua pasti penting, tetapi yang terpenting 3 aspek kehidupan kita ini, mari kita minta Tuhan ya untuk mengaruniakan yang terbaik kepada kita semua dalam 3 aspek kehidupan kita, yaitu yang pertama yaitu saudara, yaitu kesehatan. Karena kesehatan itu yang terpenting saudara dalam kehidupan kita. Kalau kita sehat baru bisa menikmati yang lainnya. Demikian juga soal keluarga saudara. Yang kedua adalah berbicara tentang keluarga. Buat apa kita penuh dengan berkat tahu keluarga berantakan saudara. Nah itu yang kedua yang kita doakan. Dan yang ketiga saudara yaitu berkat Tuhan. Yaitu usaha ekonomi kita. Biar Tuhan mencurahkan berkat yang luar biasa. Sehingga akhirnya kita dikaruniakan kesehatan, keluarga yang harmonis, dan menikmati apa yang telah Tuhan titipkan untuk kita semua. Ya mari kita masuk dalam doa. Ya Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Untuk pertama kami berdoa Tuhan, yaitu untuk kesehatan daripada kami semua Tuhan. Biarlah melalui mujizat daripada kuasa daripada nama-Mu yaitu Tuhan Yesus Kristus dan kuasa darah anak domba Allah yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami akan mendapatkan mujizat untuk kesembuhan daripada segala sakit penyakit yang mungkin sedang dialami oleh para pemirsa daripada All by Grace ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau tumpang tangan atas bagian yang sakit Tuhan, baik yang sakit yang sakit jantung, yang sakit paru-paru, yang sakit organ tubuh apapun juga Tuhan, dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan, penyakit apapun juga Tuhan, kami akan tumpang tangan di dalam dada kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami percaya dan satu tangan kami angkat Tuhan untuk mendapatkan mujizat daripada Engkau. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara yang saat ini sakit apapun juga, yang punya kelemahan kesehatannya yang terganggu apapun juga, ya setiap organ tubuh yang tidak sehat, saat ini juga oleh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa darah Yesus Kristus, maka saat ini mujizat telah terjadi dan kita semua telah mengalami kesembuhan dan pemulihan, dan segala sakit penyakit apapun juga yang berat, yang ringan dan apapun juga saat ini juga telah dipatahkan oleh kuasa darah Yesus Kristus. Maka yang terjadi saat ini adalah pemulihan dan kesembuhan yang telah meliputi kami. Dan saat ini kami telah perintahkan semua sakit penyakit dalam tubuh kami masing-masing, Engkau tidak punya hak lagi atas tubuh kami, karena kami adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Maka saat ini oleh kuasa nama Yesus Kristus, oleh kuasa darah Yesus Kristus, kami semua telah dipulihkan dan disembuhkan dengan ajaib. Di nama Tuhan Yesus kami telah menerima kesembuhan ini. Haleluya. Amin. Nah saudara kasih, mari kita berdoa juga untuk rumah tangga kita dan keluarga kita, sehingga kita diberikan keharmonisan di dalam kehidupan kita. Ya Bapa Surgawi, terima kasih kami kembali Tuhan untuk hadir di hadirat-Mu, memohon kasih karunia dan kemurahan daripada Engkau akan turun ke dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga kami dan keluarga besar kami Tuhan. Biarlah semua pertikaian, semua ketidakserasian, semua ketidakcocokan Tuhan, dan juga semua kesalahpahaman semua Tuhan, kami hapus semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan, kuasa Roh Kudus telah menaungi keluarga kami dan keluarga besar kami, dan setiap anggota keluarga kami, baik dalam rumah tangga dan keluarga besar kami, dipenuhi dengan roh yang penuh dengan damai sukacita, dan juga telah diperdamaikan Tuhan. Dan kami saling mengampuni, saling menerima, dan saling memaafkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya
percaya semua telah Tuhan damaikan, dan kami percaya Tuhan telah meliputi kami dengan kerukunan dan keindahan dan juga keserasian yang indah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menjalani kehidupan rumah tangga kami dan keluarga kami ini dengan keharmonisan yang berasal dari Tuhan dan juga damai sejahtera berasal dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah diperdamaikan di dalam rumah tangga dan keluarga kami oleh kuasa darah Yesus Kristus. Kami bisa menjalani kehidupan ini dalam keluarga kami dan rumah tangga ini dengan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah menerima ini semua. Haleluya. Amin. Dan yang terakhir saudara, kita doakannya yaitu untuk mendapatkan berkat daripada Tuhan dalam memenuhi segala kebutuhan hidup kita dan juga untuk menyongsong masa depan kita, yaitu menyangkut ekonomi, pekerjaan dan usaha kita masing-masing. Mari kita berdoa kepada Tuhan sekali lagi. Ya Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, dan untuk yang terakhir Tuhan kami berdoa memohon kasih karunia kemurahan daripada Engkau, dan kami percaya Engkau sudah memberikan kesehatan yang seperti yang kami doakan dan sudah menyembuhkan kami, dan kami juga percaya Engkau sudah merukunkan keluarga kami dan hidup dengan damai sejahtera. Dan sekarang Tuhan kami memerlukan berkat dalam usaha, pekerjaan dan ekonomi kami untuk menikmati segala kasih karunia daripada Engkau Tuhan. Saat itu Tuhan kami serahkan setiap masalah pergumulan daripada usaha, pekerjaan, ekonomi dari setiap pemirsa daripada program All by Grace ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan bila ada hutang piutang yang belum beres Tuhan, tolong Tuhan Kau buka jalan untuk menyelesaikannya sehingga semua bisa diselesaikan dengan baik dan sempurna. Bila ada pergumulan Tuhan, ada tantangan dalam usaha pekerjaan kami masing-masing Tuhan, biarlah Engkau Tuhan turun campur tangan Tuhan sehingga akhirnya Engkau membuka segala jalan untuk menyelesaikan setiap daripada masalah, pergumulan dan juga tantangan dalam usaha pekerjaan yang kami jalankan Tuhan. Demikian ya Tuhan, kami serahkan masa depan kami dan usaha pekerjaan yang kami lakukan Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan membuka tingkap langit untuk mencurahkan yang terbaik kepada kami semuanya sehingga kami diberkati dan luar biasa, dan kedua tangan kami, apa yang kami kerjakan akan selalu berhasil di hadapan-Mu Tuhan, karena kasih karunia daripada Engkau Tuhan. Dan setiap langkah kaki kami Tuhan dalam untuk menjalankan usaha pekerjaan dan menyongsong masa depan Tuhan, Engkau tuntun setiap langkah kami ke dalam jalan yang penuh dengan berkat itu. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya segala masalah pergumulan daripada usaha pekerjaan kami sudah diselesaikan oleh kuasa nama-Mu. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima segala pemulihan dan juga berkat usaha pekerjaan kami. Dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah saudara kasih, saat ini kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita buka hati kita dan tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Saudara kasih, sekali lagi kita arahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mulai hari ini dan selanjutnya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam Tuhan Yesus, diberkatilah keluarga besarmu, diberkati rumah tanggamu, diberkatilah anak cucumu, dan juga diberkatilah segala usaha pekerjaan dan juga pelayananmu dan studimu, dan yang terpenting adalah diberkatilah kesehatan kita semua. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kami akan menjadi kepala bukan jadi ekor, kami naik dan tidak pernah akan turun di dalam segala aspek kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah menerima berkat ini dan sempurna. Haleluya. Amin. Nah, saudara sih, sampai di sini program All by Grace kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi minggu depan di hari yang sama, yaitu Jumat, dan pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Semua yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Bersyukurlah kepada
sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Tuhan Yesus memberkati semuanya, sampai ketemu minggu depan. Oh by grace.